Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Apip Firmansyah di channel Apip Firmansyah. Di sini kebetulan bulan Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan, bertepatan tadi malam dengan malam Nuzulul Quran. Di sini saya akan membacakan adab dan keutamaan Al-Quran dari eh, Al-Quran itu sendiri, cetakan Al-Fatih, Quran Al-Fatih. Di belakangnya di halaman belakang itu ada hadis-hadis keutamaan membaca Al-Quran. Langsung saja, tidak bertele-tele ya. Semoga yang disampaikan saya ini bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk kita semua. Langsung saja. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran, satu, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyi amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Berarti satu huruf 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka bisa disimpulkan bahwa satu huruf membaca Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan. Nah, berbeda lagi di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu satu hurufnya dikali 10 lagi. Tadi yang 10 dikali 10, jadi satu hurufnya 100 kebaikan. Nah, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, diampuni dosa dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qaban ala Qur'ana wa inna hadzal Qur'an ma'dzubatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbul Qur'an fa yabsir. Bacalah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa hati orang yang berisi atau hafal Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan dari Allah, dan barang siapa masuk padanya maka ia akan aman, dan barang siapa mencintai Al-Quran maka bergembiralah. Nah, ini merupakan hadis betapa mulianya orang yang menghafal Al-Quran, kemudian memiliki Al-Quran itu adalah merupakan hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran sendiri adalah firman Allah, perkataan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga jika kita berinteraksi dengannya seakan-akan itu merupakan hidangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akan mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran itu akan datang memberi syafaat, memberi pertolongan bagi orang-orang yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran sendiri mampu menolong orang-orang yang senantiasa membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya. Yang keempat, akan mendapatkan nikmat atau derajat kenabian, hanya saja tidak mendapatkan wahyu. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Al-Quran faqad tadrajun nubuwata baina jambaihi ghairu annahu la yuha ilaih. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu. Jadi kan Nabi Muhammad, beliau juga hafal Al-Quran,
Otomatis karena beliau yang diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran itu sendiri, pasti beliau juga menghafal Al-Quran. Nah, jika orang juga hafal Al-Quran, maka otomatis statusnya seakan-akan dia juga menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu, karena wahyunya sudah sempurna diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis yang panjang dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir dan batin. Perumpamaan orang mukmin membaca Al-Quran seperti buah sitrun, baunya harum dan rasanya sedap. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti sekuntum bunga, baunya harum tapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah, tidak berbau namun rasanya pahit. Rawahu Bukhari Muslim. Yang keenam, termasuk dalam golongan yang terbaik, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum, ini mungkin familiar ya bagi kalangan kita umat muslimin, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketujuh, mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran ikra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa innahu manjilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Pada hari kiamat dikatakan kepada pembaca Al-Quran, baca dan naiklah, serta tartilkanlah sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga, sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Nah, di sini bisa diartikan bahwa nanti semua orang, khususnya umat Islam, itu akan di surga akan diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran, untuk menentukan kedudukan beliau, orang-orang mukmin pada waktu itu, tingkat derajat surganya. Nah, sementara Al-Quran sendiri pada hari kiamat itu kan diangkat tulisannya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Berarti baca di sini otomatis membaca sesuai apa yang ia hafalkan. Maka salah satu motivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran diantaranya ini, yaitu kita akan dituntut oleh Allah membaca Al-Quran untuk menentukan kedudukan surga kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga tertinggi, surga Firdausil A'la bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ke-8, dikumpulkan bersama para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, al-mahir bil Quran ma'a syafaratil kiramim bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, ia akan dikumpulkan bersama para malaikat, walladzina yaqra'una wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dan bagi yang masih terbata-bata dalam membacanya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang masih belajar jangan khawatir, karena Allah juga menurut sabda Rasulullah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan khawatir, teruslah belajar. Insya Allah satu waktu kita akan mahir dalam membaca Al-Quran. Yang ke-9, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Innallaha yarfa'u badal kalimi aqwaman wa yada'u bihi akhiran. Sesungguhnya Allah meninggikan kedudukan beberapa kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan kedudukan kaum yang lain dengan Al-Quran. Maksudnya, kita perhatikan saja orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan generasi kesininya, generasi khalaf, itu banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Sementara orang-orang yang menghafalkan Al-Quran sendiri, itu Allah perlihatkan kepada kita tingginya derajat beliau. Seperti Imam Madhab, Imam Asy-Syafi'i, beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Maka Allah akan meninggikan ilmunya
dan meninggikan derajatnya. Seperti sabda beliau, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang barusan disebutkan. Yang ke-10, mendapatkan pemberian yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Man saqalahul Qur'an wa dzikri an sam alati a'taituhu afdala ma'u'ti sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa tersibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir kepadaku dari memintaku, maka Allah akan memberikan pemberian paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Maksudnya, Allah akan memberikan pemberian yang utama karena bisa jadi orang yang berinteraksi kepada Al-Qur'an itu kan terus beliau mengulang-ulangnya, menghafalkannya, bahkan banyak waktu yang dihabiskan untuk Al-Qur'an. Sementara beliau tidak sempat untuk meminta berdoa khusus karena waktunya dihabiskan dan disibukkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Maka Allah akan memberikan kepadanya pemberian yang paling utama yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semua orang berdoa yang terbaik, kemudian doa yang terbaik itu diberikan juga kepada orang-orang yang lagi berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahkan waktunya habis oleh Al-Qur'an. Yang ke-11, orang tuanya akan mendapatkan mahkota kemuliaan di akhirat. Man qara'a Al-Qur'an wa amilahu bima fihi albasallahu walidayhi tazan yaumal qiyamati dawuhu ahsana min daw'is samsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi amila bihadza. Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang di dalamnya pada hari kiamat, Allah akan mengenakan kepada orang tuanya mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia. Lalu, apa dugaan kalian pada orang yang melakukan hal ini, yaitu membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya? Jadi ini adalah salah satu hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang hafal Al-Qur'an, Allah akan berikan tajul karomah, mahkota kemuliaan kelak di akhirat. Dan ini harus diyakini karena ini adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kebetulan yang dituliskan melalui Al-Qur'an ini, Al-Qur'an Al-Fatih yang dibacakan oleh saya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang ke-12, menjadi keluarga Allah di atas muka bumi. Innallaha ahlaini minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an wa huwa ahlullah wa khasatuh. Artinya sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ahlul Quran. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Selanjutnya, keutamaan yang 13, mendapatkan ketentraman dan rahmat. Ma istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ini salah satu motivasi yang sering disampaikan oleh para ustadz. Jadi barang siapa tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dan dari rumah-rumah Allah sedang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, tidaklah yang turun kecuali satu, datang kepada mereka rahmat yang menyeliputi mereka, para malaikat yang mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan kepada mereka pada orang-orang penduduk langit apa yang ada di sisinya. Maksudnya orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu sebetulnya dikelilingi oleh malaikat dan diberikan rahmat. Ampuni dia, maafkan dia, ampuni dia, maafkan dia. Malaikat mendoakan seperti itu. Kemudian juga Allah menyebutkan orang tersebut di
kalangan penduduk langit. Jadi orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran bisa jadi pira di kalangan langit. Kemudian yang ke-14, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terlihat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, dan rumah yang tidak disebutkan di dalamnya ayat Allah, ibarat rumah Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, ini langsung dibacakan artinya karena tidak ada Arabnya, tidak dituliskan Arabnya. Jadikanlah bacaan Al-Quran dan sholat kalian di rumah, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rumah-rumah mereka kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi. Nah, kenapa ini disebutkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan? Maksudnya kuburan itu kan tempat tidur, tempat diam, sunyi, senyap. Nah, jangan seperti itu, tetapi harus dibacakan Al-Quran. Yang ke-15, yang terakhir, setan akan lari dari rumah yang membaca Al-Quran. Setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu akan menghilangkan syaitan atau sifat-sifat buruk yang ada di rumah-rumah tersebut, sehingga insya Allah rumah tersebut akan diberikan rahmah oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan cahaya. Cahaya di sini bisa jadi seperti yang diceritakan banyak para ulama, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Sedangkan ini di rumah tersebut membacakan Al-Quran, berarti kan dalam taat, otomatis cahaya tersebut bisa diartikan oleh kita, yaitu ilmu. Allah akan memberikan ilmu yang barokah kepada keluarga yang senantiasa berinteraksi terhadap Al-Quran. Seperti hadis yang menerangkan di hari Jumat atau malam Jumat biasakan membaca Al-Kahfi, ya, akan diterangi cahaya dari Jumat yang satu ke Jumat yang kedua. Maksud di sini bisa diartikan cahaya tersebut adalah ilmu. Maka di ayat yang lain juga Allah menerangkan dalam Al-Quran surat terakhir, kalau nggak salah surat terakhir surat Ali Imran. Sebentar ya, kita buka dulu surat terakhir surat Ali Imran. Oh bukan, terakhir surat apa ya, lupa lagi. Pokoknya di dalamnya itu kalimatnya wattaqullah wa yu'allimuhumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, mungkin di sini juga sama. Yang namanya cahaya itu adalah ilmu, maka jika kita taat kepada Allah, taat membaca ayat-ayat Allah, karena bersumber dari Allah yang Maha mengetahui, maka kita akan diberi pengetahuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu bagi saya sendiri, menambahkan keimanan bagi saya sendiri, utamanya iman terhadap Al-Quran, dan kalian juga para subscriber, para penonton, mudah-mudahan Allah lebih pahamkan kita untuk memahami ayat-ayatnya, memahami kalam-kalamnya. Demikian, aku qauli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.